Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Kembali lagi pada kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Di mana pada video-video sebelumnya kita telah membahas sampai dengan soal nomor 13 ya. Pada kali ini kita akan lanjut membahas soal nomor 14. Sebelumnya kita lihat dulu materi tentang soal nomor 14 ini ya, yaitu kita akan membahas tentang nilai tengah gabungan. Apa sih itu nilai tengah gabungan? Ya, misalkan K buah populasi terhingga masing-masing ukuran populasi N1, N2 hingga NK memperoleh nilai tengah mu1, mu2, hingga mu K. Nilai tengah populasi gabungan yaitu mu-C. Dari semua populasi itu adalah yaitu rumusnya seperti ini ya, yaitu mu-C sama dengan sigma N dikali mu dibagi dengan sigma N ya. Bila contoh acak berukuran N1, N2, dan NK yang diambil dari ke populasi tersebut, masing-masing mempunyai nilai tengah X bar 1, X bar 2, hingga X bar K. Maka nilai tengah contoh gabungannya X bar C adalah, jadi rumusnya itu X bar C sama dengan sigma N dikali X bar dibagi dengan N ya. Di sini adik-adik bisa melihat untuk rumusnya hampir sama ya untuk populasi dan sampel ya. Cuma bedanya itu di lambang atau di simbol rumusnya. Jika populasi di sini kita menggunakan simbolnya mu, sedangkan di sampel kita gunakan X bar. Terus di sini kalau untuk populasi kita selalu melambangkannya dengan N besar, sedangkan sampel N kecil ya untuk rumusnya. Jadi nanti untuk menggunakan rumusnya adik-adik perhatikan dulu soalnya itu dalam bentuk populasikah atau dalam bentuk sampelkah ya. Biar adik-adik lebih memahami tentang soal nilai tengah gabungan ini, mari kita lihat soalnya. Yang pertama yaitu soal nomor A. 3 kelas statistika yang masing-masing mempunyai 28, 3,32, dan 35 mahasiswa. Pada ujian akhir mencapai rata-rata 83, 80, dan 76. Berapa nilai tengah populasi gabungan untuk ketiga kelas tersebut ya? Di sini diketahui ada 3 kelas statistika, di mana masing-masing kelasnya yaitu kelas pertama terdiri dari 28 mahasiswa, kelas kedua terdiri dari 32 mahasiswa, kelas ketiganya terdiri dari 35 mahasiswa. Terus nilai akhir pada tiap kelas itu, untuk kelas pertamanya itu ada 83, untuk kelas yang kedua ada 80, dan kelas ketiga ada 76. Yang ditanyakan di soal ini apa? Berapa nilai tengah populasi gabungannya? Jadi kita menggunakan rumus populasi. Di sini perhatikan. Di soalnya langsung dibilang populasi ya. Jadi, di mana tadi populasi itu adalah mu. Mu. Di sini tadi yang kita lambangkan mu C. Jadi di sini apa? 3 kelas statistika yang ingin kita lihat itu nilai tengah gabungan 3 kelas tersebut ya. Jadi di sini ini hampir sama dengan yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu nilai tengah gabungan ya, yang sebelumnya kita nilai tengah terboboti ya. Di sini sama juga. Jadi di sini kita lihat dulu banyak siswanya dikali dengan rata-rata nilai kelasnya ya.
Jadi untuk kelas yang pertama itu ada 28 mahasiswa, kita kalikan dengan nilai rata-ratanya 83. Terus untuk kelas kedua yaitu ada 32 mahasiswa, kita kalikan dengan rata-rata nilainya yaitu 80. Dan kelas ketiga ada 35 mahasiswa, kita kalikan dengan nilai rata-ratanya 76. Terus di bawahnya kita bagi dengan jumlah keseluruhan mahasiswa, yaitu 28 ditambah 32 ditambah 35 jadinya 95. Jadi total mahasiswa tersebut dari 3 kelas tersebut yaitu 95 orang ya. Jadi di sini 28 kali 8 3 yaitu 2.324. 32 dikali 80 yaitu 2.560. Terus 35 dikali 76, 2.660. Kemudian ini kita jumlahkan. Sehingga kita memperoleh yaitu 7.544 dibagi dengan 96. Jadi hasilnya 79,41. Jadi nilai tengah populasi gabungan untuk ketiga kelas tersebut yaitu 79,41 ya. Selanjutnya kita lihat untuk soal nomor B. Suatu survei terhadap orang-orang yang baru pulang dari suatu taman hiburan menunjukkan pengeluaran rata-ratanya sebesar 10,30 dolar pada malam tersebut. Di antaranya yang diwawancarai itu terdapat 20 wanita dan pengeluaran rata-ratanya yaitu 9,7 dolar. Sedangkan pengeluaran rata-rata laki-laki yaitu 11,10 dolar. Berapa banyak laki-laki yang disurvei pada malam itu ya? Di sini coba perhatikan yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu yang diketahuinya itu rata-rata nilai tengah gabungannya yaitu 10,30 dolar. Terus yang diketahui lagi ada banyaknya wanita itu 20 dengan rata-rata pengeluarannya 9,7 dolar. Terus rata-rata pengeluaran laki-laki ada 11,10. Jadi yang ditanya berapa jumlah laki-laki ya. Jadi kita menggunakan rumus sampel. Kenapa? Karena di sini di antara yang diwawancari itu terdapat ya, perhatikan suatu survei terdapat orang-orang yang baru pulang dari suatu taman. Jadi tidak semuanya diwawancarai, tapi hanya beberapa saja ya. Jadi kita itu merupakan rumus atau soal ini merupakan soal tentang sampel. Jadi kita memakai rumus X bar yang ditanyakan tentang pengeluaran ya. Terus di sini kita kalikan banyaknya wanita dikali dengan rata-rata pengeluaran wanita ditambah banyak laki-laki dikali dengan pengeluaran laki-laki dibagi dengan banyak wanita ditambah banyak laki-laki. Di mana untuk X bar pengeluaran antara laki-laki dan wanita itu sudah diketahui ya, yaitu sebesar 10,30 dolar. Terus banyak wanita diketahui tidak? Diketahui juga yaitu 20. Terus pengeluaran wanita diketahui tidak? Diketahui yaitu 9,7 dolar. Ya. Kemudian banyak laki-laki diketahui tidak? Tidak, itu yang ditanyakan. Jadi di sini kita misalkan dengan NLK, jadi banyaknya laki-laki. Kita kalikan dengan pengeluaran laki-laki sudah diketahui ya, yaitu 11,10. Kemudian dibagi dengan banyaknya wanita yaitu 20 ditambah dengan NLK ya. Ini banyaknya laki-laki. Terus kita kalikan silang ya. 10,30 kita kalikan 20 jadinya 206. Ditambah dengan 10,30 kita kalikan dengan NLK jadinya 10,30 NLK ya.
Ini cuma simbol aja, bagi adik-adik muda menggunakan simbol yang lain dipersilahkan ya. Terus ini kita kalikan 20 dikali 9,7 jadi 194. Terus ini kita kalikan menjadi 11,10 NLK. Kemudian yang sama NLK kita bawa ke sebelah kiri dan yang angkanya kita bawa ke sebelah kanan. Ya, jadi ini bisa dikurangkan 10,30 kita kurangkan 11,10 jadi nilainya negatif 0,8 NLK. Kemudian 194 kita kurang dengan 206 nilainya negatif 12. Jadi negatif dibagi dengan negatif jadinya positif ya. Jadi NLK negatif 12 kita bagi dengan negatif 0,8 jadinya 15 ya. Jadi total laki-laki yang disurvei pada malam itu ada 15 laki-laki ya. Bagaimana adik-adik sahabat juang ilmu bisa memahami untuk dua jenis soal ini? Jadi, intinya itu adik-adik perhatikan soal yang ditanyakan itu. Apakah itu dalam bentuk populasi kah atau dalam bentuk sampel kah? Jadi, baru memutuskan memakai rumus sampel kah atau rumus populasi. Sebetulnya tidak beda jauh ya antara rumus sampel dan rumus populasi, cuma beda pada simbolnya saja ya. Jadi, untuk kedua soal ini, semoga adik-adik bisa pahami dengan baik ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.